Seperti yang kita ketahui, kurang lebih 5 bulan yang lalu, COVID masuk ke Indonesia. Dan hal itu seketika membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita. Hal normal yang kita lakukan kini berubah. Namun, di tengah keadaan ini, bagaimanakah respon kita? Takut, berjaga-jaga, atau cuek saja dengan hal ini? Bagaimana perasaan mereka yang terkena penyakit ini? Bagaimana dengan mereka yang berjuang di tengah keadaan ini? Bagaimana jika kita yang mengalaminya? Apakah yang harus kita lakukan? Shalom, perkenalkan saya Chelsea, saya berumur 18 tahun, saya mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Tadulako, dan pada saat ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana Tuhan pulihkan saya saat mulai dari saya terkena COVID sampai saya sembuh. Jadi pada tanggal 17 April saya dinyatakan positif dan saya langsung masuk ruang isolasi. Di situ saya mengalami banyak tekanan, saya dikucilkan, saya jadi bahan perbincangan, identitas saya tersebar di mana-mana, dan di situ yang memang perasaan saya itu memang hancur dan sangat tertekan. Tapi saya yakin Tuhan bisa bantu saya, Tuhan pulihkan saya, dan benar-benar terjadi. 3 hari setelah itu Tuhan ubah menjadi memang berkat untuk saya, di mana saya menerima banyak dukungan, banyak support, dan saya yakin itu semua pasti bagian rencana dari Tuhan. Dan saya bersyukur setelah saya dirawat 32 hari dan swab saya positif, kini berangsur-angsur akhirnya saya mengalami pemulihan, saya sudah negatif dan akhirnya saya dinyatakan sembuh. Dan saat dinyatakan sembuh saya sangat bersyukur sama Tuhan karena dimana saya mengalami banyak perubahan setelah saya sembuh. Saya menjadi orang yang lebih rendah hati, saya menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, menjadi orang yang lebih dewasa, dan juga orang yang peduli terhadap sesama dibanding yang sebelumnya. Dan sini juga saya mau mengapresiasi untuk tim medis, pemerintah, ataupun semua masyarakat juga yang sudah sama-sama untuk melawan wabah ini. Untuk para pasien juga semangat, kalian pasti sembuh, Tuhan pasti tolong, dan tetap semangat. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga kita semua bisa melalui ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Dwi. Di sini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana Tuhan pulihkan saya dari saya dinyatakan positif COVID-19 sampai saya dinyatakan sembuh. Saya dinyatakan positif COVID itu pada tanggal 23 April 2020. Saya menjalani masa isolasi selama 28 hari di salah satu rumah sakit di Kota Palu. Pada saat saya dinyatakan positif COVID itu, saya sangat sedih, takut kalau sampai teman-teman, keluarga, bahkan dosen saya tahu kalau saya dinyatakan positif COVID-19. Kalaupun nanti saya dinyatakan sembuh dan boleh pulang, saya takut saya dikucilkan, bahkan saya ditolak dari keluarga saya. Tapi apa yang saya takutkan, Tuhan mengubah itu semua. Ternyata teman-teman, keluarga, bahkan dosen saya ketika mereka tahu kalau saya dinyatakan positif COVID-19, justru mereka memberikan saya semangat, doa, dan mereka percaya kalau saya pasti sembuh, saya pasti bisa melewati ini semua, dan saya boleh pulang berkumpul bersama teman-teman, keluarga, dan dosen saya berbagi cerita tentang pengalaman saya pada saat saya diisolasi. Di situ saya mulai berpikir saya tidak perlu takut lagi, dan saya percaya saya pasti sembuh, Tuhan pasti pulihkan saya. Itu semua terbukti pada tanggal 21 Mei 2020 saya boleh dinyatakan sembuh dengan hasil swab saya negatif. Saya pulang, saya berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan berbagi cerita tentang pengalaman saya. Banyak hal yang saya dapat ketika saya diisolasi. Tuhan mengubah hidupku yang dahulunya sangat takut, penakut sekali.
Sekarang saya tidak perlu takut lagi, saya tidak takut lagi, dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku semua karena seizin Tuhan. Di sini saya mau berterima kasih buat para tim medis, perawat, dokter maupun tim relawan COVID yang telah berjuang tanpa lelah untuk merawat saya. Apapun kalian lakukan demi membuat saya selalu tersenyum, tertawa agar saya tetap semangat untuk sembuh. Terima kasih buat segala pengorbanan kalian. Kalian adalah pahlawan saya. Saya mau memberikan semangat buat para pasien yang masih berjuang di ruang isolasi untuk sembuh. Yakin dan percayalah kalian pasti bisa sembuh. Ayo lawan COVID-19 dengan senyuman dan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekian dari saya, terima kasih. God bless you. Di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, kondisi di mana kita memasuki keadaan new normal, dan masih begitu banyak orang yang peduli dengan keadaan dan kondisi saat ini, masih tetap waspada dengan keadaan ini, sehingga mereka hidup sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa hari-hari ini sudah begitu banyak orang yang tidak peduli lagi dengan kondisi, dengan penyebaran wabah COVID-19 ini. Social distancing, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, semua hanya sebatas anjuran pemerintah tanpa perlu dilakukan lagi. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang menganggap bahwa keadaan dan kondisi saat ini adalah keadaan yang biasa-biasa saja. Mungkin hari ini kita adalah orang yang paling bersyukur, karena sampai hari ini kita mungkin belum sama sekali terpapar wabah COVID-19 ini. Tapi saya mau ajak kita untuk berpikir, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih berada di garis terdepan untuk memerangi wabah COVID-19 ini? Atau mungkin ada saudara dan sahabat kita, keluarga kita yang sampai hari ini masih berjuang di dalam perawatan medis untuk bisa kembali pulih. Dari dua kesaksian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana perjuangan mereka untuk bisa kembali pulih. Dan itu bukan suatu hal yang mudah untuk bisa melewati itu. Dan saya mau bilang kepada kita semua, kondisi saat ini bukan hanya berbicara kondisi kita secara pribadi, tetapi juga berbicara dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana dalam bertindak. Kita harus bertanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita juga, dengan cara kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Hari-hari ini juga kita bersyukur untuk orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, yang sampai hari ini mereka masih berada di garis terdepan untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Bagaimana kita mengapresiasi mereka? Dengan cara kita tidak menambah beban mereka. Kita menjaga diri kita dari penyebaran wabah COVID-19 dan juga kita bertanggung jawab untuk orang di sekitar kita. Kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Dengan begitu, kita adalah orang yang paling bijaksana dalam hidup ini. Dan terakhir saya mau bilang untuk kita semua bahwa biarlah semangat kita jangan sampai kendor sebelum kita mencapai garis finish untuk sama-sama memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Dan biarlah kita lebih bijaksana lagi dalam bertindak. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.